Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Kali ini di pembelajaran kita di matematika kali ini kita akan membahas terkait tentang kalkulus. Sebelumnya, ada yang pernah tahu kalkulus itu apa? Jadi kita akan mempelajari kalkulus. Jadi kalau kalian belajar matematika, di dalam matematika itu ada banyak sekali pembelajaran. Dan salah satu cabang dari ilmu matematika itu sendiri adalah kalkulus. Jadi kalau kalian pernah belajar geometri, belajar aljabar, itu adalah bagian cabang dari matematika. Dan kalkulus itu adalah cabang yang lain dari ilmu matematika. Jadi selain geometri dan aljabar ada lagi yang namanya kalkulus. Dan ternyata kalkulus itu ada lagi banyak anak cabangnya. Yang mana kalau kita mempelajari lebih mendalam, kalkulus itu memiliki 4 cakup bagian. Bagian pertama adalah limit, yang kedua diferensial atau turunan, yang ketiga integral atau anti turunan, dan yang keempat deret hingga. Tapi untuk pembelajaran kita di semester ini, kita cukup akan mempelajari pembelajaran limit, diferensial, dan integral. Jadi untuk deret hingga kita tidak akan masuk sampai ke sana, kita cukup mempelajari limit, turunan, dan integral. Dan untuk sesi yang pertama ini, kita akan membahas lebih mendalam terkait tentang apa itu limit. Jadi mohon bersiap-siap untuk mencatatnya. Jadi buat kalian yang ibaratnya mau mencatat atau mempelajari materi ini, mencatatnya setelah kalian paham. Jadi jangan sampai kalian mencatat terus, tapi kalian tidak memperhatikan apa yang disampaikan, dan kalian sehingga ketinggalan momen-momen ketika lagi menjelaskan. Sehingga di sini perlu kalian pahami bahwa catatlah jika kamu telah memahami. Kalau nggak paham, maka diulang dulu videonya, pahami sampai kamu paham, baru kamu boleh mencatat. Dan kenapa harus dicatat? Karena untuk mencatat ilmu atau mengunci ilmu itu, maka perlu adanya catatan. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu limit. Pernah menggunakan ATM? Atau kalian yang punya ATM di bank, atau punya kartu debit, atau kartu apapun itu, atau pembahasan-pembahasan terkait tentang benda-benda, dompet, uang, atau segala macam, pernah nggak kalian menemukan ada yang namanya limit? Oh, nanti kamu akan menarik uang di dalam ATM ini, kamu punya batasan limit sehari hanya boleh menarik sekitar 2.500.000. Atau ada batasan belanja nih, kamu ada limitnya. Atau ketika lagi main game ini ada limitnya nih. Atau kayak misalkan mau membeli sesuatu ada batas maksimal, ada batas dia yang tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Yang ibaratnya itu adalah hal yang paling sering kita temui, dan ternyata pembahasan-pembahasan seperti limit, limited edition, atau segala macam yang berhubungan dengan limit itu ternyata adalah pembahasan matematika. Yang mana ternyata setelah kita mempelajari lebih mendalam, ternyata limit itu bisa diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat tetapi tidak bisa dicapai. Jadi kalau pada bahasa matematika itu, keadaan batasan itu disebut dengan limit. Dan kenapa harus limit? Karena limit itu menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Lalu pertanyaannya, kenapa harus didekati? Karena kalau di dalam matematika, suatu fungsi itu biasanya tidak terdefinisi atau dia memiliki titik tertentu. Jadi kalau misalkan dia memiliki fungsi, itu seringkali tidak terdefinisi atau tidak memiliki titik tertentu. Tapi masih bisa kita cari nilainya. Nah, untuk mencari nilai tersebut, kita perlu mendekati, kira-kira didekati sampai nilai keberapa, sampai batas keberapa, sehingga menuju batasan-batasan itulah yang disebut dengan limit. Jadi kita menentukan nilai atau mencari nilai yang mendekati, yang hampir mendekati batas limitnya atau batasannya. Jadi limit itu dia lebih kepada batasan. Anda masih bingung? Jadi kalau memang dalam matematika itu, kalau misalkan batasan itu adalah limit. Makanya sering banget kita mendengar kata limited edition. Oh, berarti dia adalah edisi terbatas. Ada batasannya. Batasnya sampai tanggal sekian. Oh, berarti dia punya batas limit. Itu ada yang disebut dengan limit. Mungkin ada masih bingung ya, bagaimana makna dari limit sendiri? Karena kalau kita memahami di dalam konsep limit sendiri, itu limit itu kita misalkan terdapat suatu fungsi. Fungsi itu kita misalkan sebagai fx. Jadi ini kelihatan ya kursor ibu ya. Jadi fx di sini itu adalah contoh suatu fungsi. Apakah nilainya tetap fx? Dia ini hanya contoh fungsi, bisa berganti dengan angka, bisa berganti dengan huruf.
yang mana limit dapat didefinisikan sebagai suatu nilai fungsi untuk nilai X mendekati suatu bilangan tertentu. Limit dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini adalah bentuk umum dari limit, dan cara membacanya adalah limit, jadi lim itu adalah singkatan dari limit, lim, X mendekati A. Jadi tanda panah kecil ini itu namanya mendekati. Yang mana limit dengan nilai X mendekati A dengan fx, maka cara baca lim fx dengan X mendekati A sama dengan fa. Yang mana kita paham nilai X itu adalah variabel atau huruf. Jadi dia selalu huruf. Kalau misalkan di sini X, maka di sini fx. Kalau di sini A, maka di sini fa. Kalau di sini N, maka di sini fn. Yang mana variabel itu kita udah pernah belajar di kelas 1, yang mana variabel itu adalah huruf. Semua yang memiliki huruf itu namanya variabel. Dan nilai A di sini, ini adalah contoh dari suatu bilangan. Berarti itu bisa memiliki angka, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Dan fx ini adalah fungsi dengan variabel X, yang mana fa itu adalah nilai limit fungsi X mendekati A. Jadi nilai A di sini akan mengganti nilai X. Jadi X mendekati A, maka artinya nilai X yang di sini akan dirubah menjadi nilai A. Paham ya sampai di sini? Ini adalah bentuk umum dari limit. Yang mana nanti kalau kalian menemukan soal-soal yang dia membahas terkait tentang limit atau pembahasan terkait tentang limit, maka yang perlu diperhatikan adalah nilai yang di bawah sini adalah nilai yang mengganti huruf di sebelahnya. Jadi kalau misalkan di sini adalah nilai N, di sini ada 1, maka angka 1 akan mengganti huruf N. Nah, mungkin sedikit belum memahami ya. Supaya lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada limit 2x ditambah 1 dengan x mendekati 2. Jadi 2 ini adalah batasan dari limitnya. Limit 2x ditambah 1 dengan x mendekati 2. Kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, apa yang harus dilakukan? Maka yang dilakukan adalah kalian harus memperhatikan berapa angka batasannya? 2. Dan ingat kata kuncinya, angka 2 mengganti huruf X. Ingat, angka 2 mengganti huruf X. Maka jawabannya, angka 2 di sini, dia mengganti letak huruf X di sini. Jadi posisinya tidak berubah. Kalau kita baca, ini adalah 2x ditambah 1. Karena x mendekati 2, maka angka 2 menggantikan huruf x di sebelah sini. Setelah ini, maka proses aljabar aja. Maka 2 kali 2, 4, ditambah 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan ini adalah jawaban dari lim 2x ditambah 1 dengan x mendekati 2. Dan 2 digantikan menjadikan X di sini. 2 kali 2 tambah 1. Sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Atau trik cepatnya, ketika X mendekati 2, maka langsung saja 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Dan kalau misalkan kalian sudah paham, kalian boleh mencatatnya. Ini adalah contoh pertama. Contoh kedua adalah lim 3x pangkat 2 dengan x mendekati 0. Lim 3x pangkat 2 dengan x mendekati 0. Maka sama seperti tadi, nilai 0 akan mengganti nilai x di sebelah sini. Maka tinggal kita masukkan soalnya, jawabannya seperti soalnya. Maka x diganti dengan 0, 3 kali 0 pangkat 2. Ketika ada perkalian seperti ini, maka yang dikerjakan adalah pangkat terlebih dahulu, lalu dikalikan. 0 pangkat 2, semua bilangan 0 dipangkatkan dengan bilangan apapun, maka hasilnya adalah 0. Sehingga 3 kali 0 jawabannya 0. Ini adalah contoh kedua. Contoh ketiga, lim 3n ditambah 2 dengan n mendekati negatif 1. Ingat,
nilai huruf ini tidak mesti X, bisa A, bisa B, yang penting huruf, yang penting variabel. Karena variabel adalah huruf, maka semua huruf itu bisa dimisalkan. Nah, lalu ketika ada lim 3N ditambah 2, maka dengan N mendekati negatif 1, sama seperti contoh soal yang pertama dan yang kedua, negatif 1 akan mengganti letak N di sebelah sini. Sehingga 3 dikali negatif 1 ditambah 2. Jawabannya ada perkalian dan penjumlahan, kita kali dulu. 3 kali negatif 1 negatif 3 ditambah 2. Karena lebih besar nilai negatif, maka hasilnya pastilah negatif. 3 kurang 2 sama dengan 1. Dan ini adalah contoh limit. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ini adalah contoh terkait tentang limit. Sesuatu hal yang kalau kita lihat dari definisinya, dari pengertiannya, dari bentuk umum mungkin sedikit sulit, tapi ternyata setelah kita pelajari lebih mendalam, contoh soalnya begitu mudah. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu materi terkait tentang diferensial. Hanya saja di sini Ibu pengen ngasih tahu bahwa terkadang matematika itu rumit, rumusnya atau contoh-contoh yang lain, tapi setelah kita memahami, oh ternyata rumit yang kita pikirkan tadi padahal jawabannya sederhana. Sangat-sangat sederhana. Maka perlu adanya ketelitian dan usaha terus-menerus. Yang kedua adalah diferensial. Kalau kalian mendengar kata diferensial, itu adalah turunan. Jadi turunan itu bahasa matematikanya adalah diferensial. Kalau limit tadi batasan. Kalau turunan diferensial. Dan pengertian diferensial atau turunan itu merupakan lanjutan dari konsep limit. Jadi kalau dalam kalkulus, limit itu kayak adik yang paling kecil. Jadi kakak keduanya adalah turunan. Jadi turunan itu adalah lanjutan dari limit. Jadi misalkan terdapat suatu fungsi f(x), maka turunan dapat didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai f(x) seiring dengan perubahan dari nilai x. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui nilai dari sebuah fungsi, maka turunan itu adalah perubahan dari nilai tersebut. Yang kalau misalkan kita memahami lebih mendalam turunan, ternyata dia punya simbol-simbol tertentu. Dan turunan itu simbolnya adalah aksen. F aksen X. Jadi kalau misalkan kalian memiliki fungsi f(x), maka turunannya adalah AXN. AXN ini maksudnya ini adalah bukan turunannya lah, ini contoh. Contoh dari sebuah fungsi. Jika terdapat sebuah fungsi itu adalah AX pangkat N, maka turunan dari fungsi tersebut adalah ANX pangkat N kurang 1. Apa itu huruf A? A itu adalah angka. N-nya itu adalah pangkat. Jadi A sama N itu sama-sama angka. X itu huruf. Jadi kalau misalkan ada turunan seperti ini, maka cara pengerjaannya lebih simpelnya adalah pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. Itu trik sederhananya. Kalau misalnya bentuk umumnya sulit dihafal, maka cara menghafalnya adalah pangkat dikali depan, pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. Ibu ulangi. Untuk turunan, dia memiliki konsep umum, yaitu apa? Pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. Dan itu adalah konsep umum dari turunan. Nah, supaya lebih memahami seperti tadi, maka kita akan mulai mengerjakan contoh-contoh soal. Yang pertama, kita punya contoh, yaitu ada sebuah fungsi X, di mana f(x)-nya sama dengan 2x. Kalau ditanya, 2x-nya dapat dari mana? 2x itu adalah soal, jadi jangan ditanya. Nah, kalau misalkan kalian menemukan sebuah soal matematika yang dia hanya memiliki angka dan huruf saja, tanpa pangkat, maka kita harus mengetahui bahwa 2x itu maknanya adalah 2x pangkat 1. Kenapa 2x pangkat 1? Semua bilangan atau semua huruf yang dia cuma angka dan hurufnya saja, maka itu pastilah pangkat 1. Karena dalam matematika pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, selanjutnya, simbol dari turunan adalah aksen. Maka haruslah selalu ditulis F aksen X. F aksen X adalah turunan dari fungsi f(x). Karena pangkat
pangkatnya 1, ingat tadi konsepnya apa? Pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. Pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. Oke, pangkatnya 1. 1 dikali 2, 1 dikurang 1. Untuk huruf tetap. Jadi yang berubah itu hanyalah angkanya saja, hurufnya tidak berubah. Ingat konsep turunan, pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. Kita lanjutkan. Karena pangkat dikali depan 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kurang 1 sama dengan 0. Dan dalam materi perpangkatan, semua bilangan yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Ingat ya, ini materi perpangkatan di kelas 1. Dan ini udah pernah dipelajari, semua bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Ada 1 juta di pangkat 0, berarti nilainya adalah 1. Ada X pangkat 0, maka jawabannya adalah 1. Ada Z pangkat 0, maka jawabannya 1. Semua bilangan atau semua huruf yang dia memiliki pangkat 0, maka jawabannya adalah 1. Sehingga kalau adalah jawabannya 1, maka 2 kali X pangkat 0, jawabannya adalah 2. Atau secara trik cepatnya, kalau kalian menemukan soal sebuah turunan 2X, maka kita punya kesimpulan. Semua yang pangkatnya 1, maka turunannya adalah bilangan itu sendiri. Kalau ada 2X, maka turunannya adalah 2. Kalau ada 5X, maka turunannya adalah 5. Kalau ada 10X, maka turunannya adalah 10. Ada 1 juta X, maka turunannya adalah 1 juta. Semua bilangan yang pangkatnya 1, maka turunannya adalah bilangan itu sendiri. Mudah sampai sini? Itu adalah contoh pertama. Contoh kedua, dengan tingkatan yang lebih sedikit perlu pemikiran, yaitu kita misalkan ada GX sama dengan negatif 4X pangkat 3. Negatif 4X pangkat 3 ini adalah soal, jadi jangan ditanya. Selanjutnya, langkah pertama yang akan kita lakukan ketika menemukan soal seperti ini, kita harus cek dulu pangkatnya berapa. Karena kalau pangkat 1, maka jawabannya negatif 4. Tapi kebetulan pangkatnya 3, sehingga bukan bilangan jawabannya. Sehingga cara pengerjaannya sama seperti tadi. Ingat, pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. Itu adalah konsep dari turunan. Sehingga 3 lagi. G aksen X atau G turunan dari X, turunan dari GX itu sama dengan negatif 4 kali 3. Dapat dari mana? 3 kali negatif 4. Pangkat kali depan, pangkat kurang 1. Negatif 4 dikali 3, X 3 dikurang 1. Ingat, ketika ada turunan, yang berubah hanyalah bilangan yang di depan dan pangkatnya saja. Pangkat dikali depan, pangkat kurang 1. Itu adalah materi turunan. Selanjutnya, materi aljabar saja. Ketika ada perkalian seperti ini, maka kerjakan seperti biasa. 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12, lalu 3 kurang 1 sama dengan 2. Ini adalah materi turunan yang kedua. Jadi, perlu kalian ingat, konsepnya sampai kapanpun tetap sama, yaitu pangkat dikali depan, pangkat dikurang 1. Ataupun kalau misalkan kalian menemukan soal seperti nomor 3, yang dia memiliki operasi hitung seperti ini, maka konsepnya sama. Apa konsepnya? Pangkat kali depan, pangkat kurang 1. Bedanya apa dengan yang nomor 2 tadi? Bedanya, kalau ini tanpa operasi hitung, kalau yang ini dengan operasi hitung. Cara pengerjaannya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita turunin, pangkat kali depan, 3 dikali 1. Kenapa dapat 1? Karena semua bilangan yang tidak tertulis, maka itu jawabannya adalah 1. Yaitu berarti 3 kali depan, 3 kali 1. 3 kurang 1, pangkat kurang 1. Pangkat kali depan, 2 kali 4. Pangkat kurang 1, 2 kurang 1. Pangkat kali depan, 1 kali 2. Pangkat kurang 1, 1 kurang 1. Maka kita selesaikan seperti biasa. 1 kali 3, 3. 3 kurang 1, 2. 2 kali 4, 8. 2 kurang 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kurang 1, 0. Maka jawabannya
3x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 2. Atau kalau misalkan kalian sudah mulai memahami konsepnya, tinggal langsung ke tahap terakhir. Kenapa? 3 kali 1, 3, 3 kurang 1, 2. 2 kali 4, 8, 2 kurang 1, 1. Tidak perlu ditulis. 2x semua turunan yang dia pangkat 1, maka jawabannya adalah angka itu sendiri. Kalau kalian sudah benar-benar memahami konsepnya. Karena inti dari semua pembelajaran matematika adalah kalian harus paham dulu konsepnya. Soalnya seperti apapun, kalau kalian sudah paham benar bentuk dan konsepnya, maka mudah untuk mengerjakannya. Wah, mulai berproses ya. Mulai agak berpikir, mulai bagaimana. Wah, kayaknya ribet. Sebenarnya nggak ribet. Perlunya apa? Perlunya latihan dan belajar terus-menerus. Dan supaya kalian bisa belajar dan terus-menerus untuk berlatih, maka disinilah kita akan masuk ke sesi latihan. Latihannya ada 6 soal. Jadi, Ibu harap kalian bisa melatih ini agar kalian bisa terlatih untuk mengerjakan pembelajaran limit dan turunan. Karena di sesi yang kedua, minggu depan, kita akan masuk ke pembelajaran terkait tentang integral atau anti turunan, yang mana integral dan turunan itu adalah kakak pertama dari limit dan turunan. Jadi, ketika kalian ingin mempelajari integral, kalian harus menguasai limit dan turunan terlebih dahulu. Tapi, ini harus selesai dulu dan harus benar-benar paham. Dan pesan Ibu untuk kalian adalah, ingat, kerjakanlah ini dengan usaha kalian, jangan mencoba untuk mencari jawaban di Google atau dimanapun. Ibu minta kalian berproses dan belajarlah dengan sendirinya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selamat belajar dan tetap semangat!